Hai viewers, selamat datang kembali di channel Story Zeta. Kalian kebayang gak sih kalau nanti di masa depan manusia dan cyborg hidup berdampingan? Yap, film ini mengisahkan tentang seorang cyborg wanita yang kehilangan ingatan dan mencari jati dirinya. Itulah tema dari film yang berjudul Alita Battle Angel yang diadaptasi dari manga Jepang karya Yukito Kishiro. Lalu dibuat live actionnya dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2019. Oke, langsung aja yuk kita mulai alur ceritanya. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Pada tahun 2563, tepat 300 tahun setelah peperangan besar terjadi, atau yang disebut dengan The Fall. Di sini terlihat sebuah kota megah yang mengapung di atas awan. Terlihat seorang pria tua yang bernama Dr. Dyson Ido sedang mengais barang dari sisa tumpukan sampah teknologi yang dibuang dari kota di atas tersebut. Lalu, tidak sengaja ia menemukan sisa tubuh cyborg wanita, dan ia kaget setelah diperiksa ternyata otaknya masih hidup. Kemudian, ia membawa pulang potongan cyborg itu dan mengoperasinya dengan menggabungkan tubuh robot yang ia punya. Beberapa hari kemudian, cyborg tersebut terbangun dan sangat takjub melihat dirinya yang baru. Lalu ia turun menemui Dr. Ido dan perawatnya yang bernama Gerhard. Mereka terlihat senang karena didapati cyborg tersebut akhirnya terbangun dan mereka langsung mengecek keadaannya. Didapati cyborg tersebut tidak mengingat masa lalunya. Bahkan namanya saja ia tidak ingat. Ido menjelaskan bahwa ia adalah cyborg yang dirombak total karena tubuhnya yang hancur. Namun ajaibnya, otaknya masih utuh. Kemudian Ido mengajaknya untuk keluar rumah dan cyborg tersebut sangat takjub dengan keadaan sekitar. Ia melihat ada sebuah benda yang sangat besar dan megah terapung di atas langit, yaitu Zalem. Sedangkan kota yang mereka pijak itu adalah Iron City. Cyborg tersebut ingin Ido memberinya nama, lalu diberilah ia nama Alita. Ido mengajaknya berkeliling kota dan menjelaskan setelah The Fall, kota yang tersisa hanyalah Zalem dan Iron City. Semua yang selamat dari penjuru dunia dikumpulkan di Iron City. Namun, mereka semua harus bekerja untuk Zalem. Begitu juga dengan otoritas di Iron City, semuanya dikendalikan oleh Zalem. Lalu Ido menjelaskan, tidak pernah ada yang bisa naik ke Zalem karena itu aturannya. Pada saat berjalan, Alita melihat tayangan motorball sedang disiarkan dan ia terlihat sangat tertarik. Saat sedang menunggu Ido, Alita melihat selembaran yang ditunjukkan bagi para pemburu bayaran untuk menangkap pembunuh yang tertera di selembaran tersebut dan akan diberi imbalan sejumlah uang. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan robot besar bernama Centurion yang akan menabraknya dan Alita ditolong oleh seorang pria. Lalu Alita dengan cepat langsung menyelamatkan seekor anjing agar tidak terinjak oleh Centurion dan kelihayannya membuat pria tersebut terkesan. Pria tersebut juga kagum dengan tubuh cyborg Alita. Lalu mereka pun berkenalan. Pria tersebut bernama Hugo dan nampaknya Alita suka kepada Hugo pada pandangan pertama. Malam harinya, di suatu tempat ada seorang wanita yang dibunuh secara misterius. Lalu Alita terbangun karena mendengar suara dari luar dan melihat Dr. Ido pulang dengan tangan yang berlumuran darah. Pagi harinya, Alita menemani Ido dan asistennya yang sedang memperbaiki seorang cyborg dan mendapatkan informasi bahwa tadi malam ada seorang wanita yang tewas dan tubuhnya dibongkar untuk dijual. Alita yang curiga melihat perban yang ada di tangan Ido. Lalu Ido meminta Alita untuk lebih berhati-hati karena saat ini sedang marak pembunuhan cyborg dan tubuh mereka dibongkar lalu dijual di pasar gelap untuk menyuplai motorball. Pada saat keluar rumah, Alita bertemu seorang wanita yang seperti mengenal tubuh robotnya. Ternyata wanita tersebut adalah mantan istri Ido yang bernama Shiren. Lalu Shiren menemui Ido dan bertanya, mengapa ia memasangkan tubuh robot mendiang putri mereka kepada Alita.
Lalu Ido bilang, ia masih tidak sanggup untuk menghancurkannya. Di tempat lain, Alita bertemu dan diajak bermain motorball jalanan oleh Hugo dan teman-temannya. Sementara itu, Shirin membujuk Ido untuk bergabung ke tim motorball yang ia kelola dan menciptakan cyborg terbaik untuk memenangkan motorball agar mereka bisa pergi ke Zalem. Tetapi, Ido tidak tertarik dan menolaknya. Namun, Shirin bersikeras dan tidak akan menyerah. Apalagi saat ini ia mempunyai seorang koneksi yang bernama Vector yang bisa membantunya untuk mewujudkan impiannya itu. Alita yang sedang mencoba ikut bermain awalnya belum terbiasa, namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menguasai permainan tersebut. Setelah selesai bermain, Hugo mengajaknya berkeliling, dan mereka melihat seorang hunter warrior atau pemburu bayaran yang membawa pedang bernama Zapan. Hugo menjelaskan bahwa semua jenis senjata api dilarang di Iron City dan akan dihukum mati bagi yang memilikinya. Lalu, Hugo mengajak Alita ke sebuah atap gereja tua dan mereka menatapi Zalem. Hugo bilang, semua orang bercita-cita ingin pergi ke Zalem, tetapi tidak seorang pun yang bisa. Dan ia juga mengatakan mungkin Alita berasal dari sana. Karena Dr. Ido menemukan Alita di scrapyard, di mana itu adalah tempat pembuangan sampah teknologi dari Zalem. Kemudian, Hugo mengatakan bahwa ia mempunyai koneksi yang bisa membantunya untuk bisa pergi ke Zalem. Pada malam harinya, Alita membuntuti Ido dan terlihat ada seorang wanita berjalan sendirian. Lalu, Ido mengeluarkan senjata, tetapi segera dihentikan oleh Alita. Kemudian, wanita itu pun menghilang. Alita mengira Ido adalah penjahat, tetapi ia hanya salah paham. Ternyata, mereka dijebak oleh sekelompok penjahat dan wanita tadi adalah komplotan penjahat yang membunuh dan mengambil organ korbannya untuk dijual. Alita yang melihat Ido kesulitan, lalu membantunya dan menghajar penjahat itu hingga tewas. Pada saat itulah Ido mengetahui kemampuan Alita berkelahi. Namun, tersisa satu penjahat lagi yang bertubuh besar dan sangat kuat bernama Grewishka. Saat menyerang Grewishka, ingatan Alita sekilas muncul dan ia teringat berada di suatu pertempuran besar dan dipanggil 99. Alita pun mampu memutuskan tangan Grewishka hanya dengan satu kali tendangan saja. Grewishka yang takut lalu kabur dan ia mengancam akan kembali lagi. Dr. Ido lalu mengajak Alita ke suatu tempat, yaitu The Factory, dan memberitahukan Alita bahwa ia sebenarnya adalah Hunter Warrior yang bekerja untuk memburu buronan yang diperintahkan oleh The Factory dan diberi imbalan atas itu. Ia melakukan pekerjaan kotor itu semata-mata demi uang untuk kelangsungan hidupnya dan juga untuk balas dendam ke pembunuh putrinya. Ido pun bercerita, dulu ia adalah seorang teknisi pertandingan di motorball. Pada suatu malam, ada pasiennya yang seorang atlet motorball datang dalam keadaan marah mencari obat dan mencelakai putrinya hingga tewas. Alasan itulah Shirin meninggalkan Dr. Ido karena ia tidak terima dengan kematian putrinya. Ido akhirnya menjelaskan bahwa tubuh Alita sebenarnya dibuat untuk putrinya yang mengalami kelumpuhan. Dan ia membuat itu agar putrinya bisa berjalan lagi dan bebas berlarian, seperti anak normal lainnya. Saat diperiksa Dr. Ido, Alita mempunyai otak gadis remaja yang normal. Namun, jantungnya sangat kuat dari teknologi yang sudah punah dan tak ada yang membuatnya lagi sejak sebelum The Fall. Di tempat Shirin adalah dokter bedah terbaik yang bekerja di perusahaannya Vector. Ia dituntut untuk membuat pemain terbaik apapun resikonya dan memenangkan Liga Motorball agar ia bisa pergi ke Zalem. Vector bisa memberi janji itu karena tubuhnya bisa dirasuki dan dikendalikan oleh orang Zalem. Pada malam hari, di suatu tempat,
ada yang aneh pada saat Dr. Ido tidak menemukan Gruishka masuk di dalam daftar pencarian. Padahal ia sudah melapor ke Factory. Ido yakin bahwa ada seseorang yang melindungi Gruishka. Saat itu juga, Alita ingin menjadi seorang hunter warrior seperti Dr. Ido. Tetapi Ido melarangnya karena pekerjaan ini sangatlah berbahaya. Alita pun kesal dan pergi meninggalkan Ido. Alita curhat kepada Hugo tentang Dr. Ido yang terlalu mengatur hidupnya. Lalu, untuk menyenangkan hati Alita, ia mengajaknya ke pertandingan motorball. Alita sangat terpukau dan menikmati sekali pertandingan tersebut. Kemudian, tidak hanya itu saja, Hugo mengajak Alita ke ruangan pemain. Ia sangat penasaran siapa pemain terbaik di motorball. Menurut Hugo, Josh Huganlah pemain terbaik yang diprediksi berpeluang besar untuk menjadi juara. Menjadi juara adalah hadiah terbaik bagi pemain motorball karena setiap beberapa tahun mereka memilih pemain yang tak terkalahkan dan mengirimnya ke Zalem. Di saat itu juga, Alita melihat ada Dr. Shiren. Namun mendadak, Hugo dan temannya harus pergi karena ada kerjaan mendesak. Dan ternyata, pekerjaan Hugo itu adalah mempreteli Cyborg untuk dijual onderdilnya kepada Vector. Hugo merahasiakan ini karena takut nanti Alita akan kecewa. Lalu, Vector menyuruh Hugo untuk segera mengirim Green Cutters ke Dr. Shirin. Sisanya, Vector membunuh Cyborg tersebut dengan senjata api. Padahal, senjata api sangat dilarang di Iron City. Esoknya, Hugo dan teman-temannya mengajak Alita ke suatu tempat peninggalan bangkai pesawat United Republic of Mars atau biasa disebut dengan ERM yang tersisa dari pertempuran dengan Zalem. Alita sangat penasaran dan ingin memasukinya. Menurut teman-teman Hugo, mustahil untuk bisa masuk karena pintunya ada di dalam air. Tapi, Alita sangat yakin dan seperti tidak asing dengan pesawat tersebut. Dengan kemampuannya, ia bisa memasuki pintu dek komando dengan berjalan di dalam air. Dan setelah ia berhasil masuk, mesin pesawat itu hidup seolah merespon kehadiran Alita. Lalu, Alita menemukan tubuh seperti tubuh prajurit dan membawanya pulang. Alita meminta tolong Dr. Ido agar dipasangkan tubuh tersebut karena ia merasa terkoneksi dan tubuh tersebut punya kekuatan yang ia butuhkan untuk melawan Gruishka. Tapi Ido menolaknya karena ia ingin Alita menjalani hidup normal dan melupakan masa lalunya. Alita pun tidak terima dan sangat marah. Dr. Ido akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah senjata humanoid yang disebut dengan Berserker buatan ERM Technarchy, yang secara inti sangat cocok untuk dipasangkan dengan Alita. Dan teknik bertarung yang Alita gunakan disebut Panzerkunst, yaitu seni bela diri mesin yang sudah lama punah. Ido mengatakan bahwa Alita adalah prajurit Berserker dari ERM, yaitu senjata cyborg tercanggih yang pernah diciptakan. Karena itulah, Ido tidak mau menyambungkan tubuh tersebut dengan Alita. Alita pun merasa kecewa dan pergi. Karena kesal, Alita memutuskan untuk mendaftar menjadi Hunter Warrior. Saat itu juga, ia pergi ke tempat di mana para pemburu hadiah itu berkumpul. Di sana ada Zapan yang meremehkannya. Lalu diperkenalkanlah oleh Zapan para Hunter Warrior lainnya. Di sana ada Clive Lee, Screwhead, McTeague, dan lain-lain. Alasan Alita ke sana untuk meminta bantuan agar mereka bersatu melawan Gruishka. Namun, Alita malah ditertawakan. Zapan mengejeknya, lalu Alita pun membalas ejekan tersebut yang berujung dengan perkelahian. Di sini Alita memperlihatkan aksi bertarungnya dan membuat Zapan KO. Aksi Alita menarik para Hunter Warrior lainnya. Suasana pun makin tak terkendali. Tidak lama kemudian, Dr. Ido datang untuk menghentikan semuanya. Dengan ancaman, kalau tidak berhenti, tidak akan ada perbaikan gratis lagi. Serentak, mereka pun langsung berhenti. Lalu, tiba-tiba Gruishka datang dengan tubuh barunya, dan pastinya semakin kuat. Gruishka mengincar Alita, dan Alita pun tak gentar bertarung dengannya. Lalu, Alita dibawa ke dunia bawah tanah oleh Gruishka. Perkelahian semakin sengit.
di mana teknik bertarung Alita seolah tidak mampu menembus Grewishka. Dengan tangan Nova yang ia miliki, Grewishka mampu membuat tubuh Alita hancur terbelah-belah. Lalu ingatan Alita muncul kembali. Ia ada di ruang latihan dan mendapat misi untuk membunuh Nova. Kemudian, Ido dan Hugo sampai ke dunia bawah tanah untuk menyelamatkan Alita, dibantu oleh Helldoc milik Mektik yang akhirnya Grewishka pun pergi. Dr. Ido langsung membawa pulang potongan tubuh bagian atas Alita dan ada Dr. Shirin di situ. Tetapi mereka bersikap dingin seolah tidak mengenal satu sama lain. Untunglah inti bagian tubuh Alita masih bisa diperbaiki dan akhirnya mau tidak mau Dr. Ido memasangkan tubuh Berserker ke badan Alita. Dr. Ido sangat takjub dengan teknologi adaptif tubuh itu karena bisa langsung terkonfigurasi menyesuaikan tubuh Alita. Ia tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Besoknya, Alita sudah siuman dan ia sangat nyaman sekali dengan tubuh barunya. Alita merasa bahwa inilah dirinya yang sesungguhnya dengan segala kekuatan yang ada di tubuh itu. Malamnya, Alita menghampiri Hugo dan menunjukkan tubuh barunya. Hugo pun sangat terkesan. Dengan kekuatan nano di tubuh tersebut, Alita merasa semakin kuat dan cepat. Ternyata, salah satu teman Hugo tidak menyukai Alita karena ia adalah cyborg Erm yang dulunya adalah musuh mereka. Namun, teman Hugo lainnya menyuruhnya untuk melupakan saja kejadian 300 tahun yang lalu itu. Balik ke Alita. Dengan tubuh barunya, kulit Alita semakin sensitif dan bisa merasakan sentuhan tangan Hugo. Lalu, mereka pun berciuman. Di lab Dr. Shirin, Grewishka yang sedang ngamuk langsung tunduk ketika Nova berbicara kepadanya melalui tubuh Vector. Nova menyuruh Grewishka untuk menghancurkan Alita dan membawakan jantungnya karena Alita adalah senjata terhebat Erm Technarchy. Vector yang sudah lelah mempunyai rencana dengan memanfaatkan Hugo untuk mendapatkan informasi tentang Alita. Karena Hugo percaya bahwa Vector dapat mengirimnya ke Zalem. Besoknya, Hugo memberitahu Alita bahwa semalam ia ngobrol dengan Vector sampai mabuk. Dan sekarang, Alita mengetahui bahwa Vectorlah orang yang menjanjikan Hugo bisa pergi ke Zalem. Di satu sisi, Alita tidak rela Hugo pergi. Namun, karena ini adalah impian orang yang ia cintai, Alita ingin membantunya mengumpulkan uang sebanyak 90.000 agar ia bisa segera pergi ke Zalem. Bahkan, Alita rela memberi jantungnya untuk dijual karena itu bisa bernilai jutaan dan uangnya bisa untuk mereka pergi ke Zalem. Tetapi Hugo menolaknya. Lalu mereka mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Hugo bilang Vector menawarkan Alita untuk bertanding di Second League Motorball. Alita nampak ragu, tetapi Hugo bisa meyakinkannya. Hari uji coba pertandingan tiba. Ido meminta Alita untuk memakai semua pelindung dan memperingatkan jangan sampai tubuhnya hancur karena ini teknologi dari Erm yang tidak bisa ia perbaiki. Namun ternyata pertandingan ini adalah jebakan dari Vector untuk memburu Alita dengan imbalan sebesar 500.000 bagi pemain yang berhasil membunuhnya. Alita menelpon Hugo karena ia belum kunjung datang. Ternyata, Hugo ada urusan yang harus ia selesaikan dengan temannya. Hugo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu selamanya. Temannya kesal karena Hugo berubah setelah bertemu dengan Alita dan akhirnya mereka bertengkar. Tiba-tiba Zapan datang dan menyerang Hugo, lalu membunuh Tanji ketika ingin melindungi Hugo. Hugo pun melarikan diri dari kejaran Zapan. Ketika pertandingan akan dimulai, Ido mulai curiga ada yang tidak beres karena peserta yang ia lihat adalah para Hunter Warriors. Ido pun langsung mencegah Alita. Namun, Alita tetap ingin melanjutkan pertandingan itu walaupun ia tahu semua pemain sedang mengincarnya. Benar saja, semua membabi buta memburu Alita sepanjang pertandingan. Maybe a little motorball will break out in the middle of this fight. Looks like the fans right off the snap. Namun, Alita tetap bertahan dan menyingkirkan mereka satu persatu.
Number 99. Tiba-tiba Hugo menelpon karena ia sedang dikejar oleh Zapan. Hugo bilang ia akan menuju ke gereja tua. Alita pun langsung keluar dari arena pertandingan untuk menolong Hugo. Tetapi, ia tetap diikuti oleh peserta pemburu lainnya. Alita hampir saja tertangkap. Namun, ia berhasil melepaskan diri dan mengirim mereka ke mesin penghancur. Saat Zapan akan membunuh Hugo, Alita datang menyelamatkannya. Pada saat itu juga, di papan pengumuman, Alita melihat bahwa Hugo adalah seorang penjahat yang diburu dengan imbalan sebesar 30.000. Alita yang melihat itu sangat marah dan kecewa kepada Hugo. Hugo mengaku bahwa ia tidak pernah membunuh. Alita menghentikan aksi Zapan yang ingin membunuh Hugo. Zapan menjelaskan jika Alita yang seorang Hunter Warrior menghalangi pekerjaan Hunter Warriors lainnya, maka ia akan melanggar hukum. Saat Centurion milik Factory datang, tiba-tiba Zapan menusuk Hugo. Alita kemudian membawa Hugo ke dalam gereja. Hugo yang tidak berdaya mengatakan ia mencintai Alita dan meminta maaf atas perbuatannya. Ia berkata jika Alita membawanya pergi hidup-hidup, maka robot Centurion akan membunuh mereka berdua. Alita tentu tidak ingin kehilangan Hugo. Ternyata di sana ada Dr. Shirin yang sudah berubah pikiran dan mengikuti kata hatinya untuk menyelamatkan mereka berdua. Lalu Alita keluar dengan membawa kepala Hugo yang sudah ditunggu oleh Centurion dan berhak mengklaim hadiahnya. Zapan tahu itu hanya tipuan, karena ia melihat ada selang di leher Hugo yang terhubung ke tubuh Alita karena bantuan Dr. Shirin. Zapan ingin merebut kepala itu, namun oleh Centurion itu dianggap pelanggaran. Lalu Alita menebas muka Zapan dan pergi. Berkat keahlian Dr. Shirin, Hugo masih bisa diselamatkan dan Dr. Ido berhasil mengoperasi tubuh Hugo menjadi cyborg. Ido mengatakan kepada Alita bahwa Vector adalah penipu, karena orang yang terlahir di bawah tidak akan bisa pergi ke Zalem sebanyak apapun uangnya, kecuali dengan menjuarai motorball. Ido tahu semuanya itu karena sebenarnya ia dan Shirin berasal dari Zalem. Mereka diusir dan dipaksa turun ke Iron City karena mereka mempunyai anak yang lumpuh. Dan dalang dari semua itu adalah Nova. Di tempat lain, Vector menginterogasi Dr. Shirin mengapa ia menyelamatkan Hugo dan Alita. Hal ini dilakukan karena ia adalah seorang dokter dan seorang ibu. Lalu, Dr. Shirin memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Vector. Alita merasa bersalah melihat kondisi Hugo dan berniat membalas Vector. Lalu, ia pun pergi ke The Factory dan menghancurkan seluruh isinya. Kemudian Alita memasuki ruangan Vector dan Vector membantah bahwa ia telah menipu Hugo. Lalu, Vector membuka kotak yang berisi potongan tubuh Dr. Shirin untuk dikirim ke Zalem sebagai bahan eksperimen untuk Nova. Itulah satu-satunya cara agar ia bisa pergi ke Zalem. Lalu, tiba-tiba Gruishka datang menyerang. Seketika, ingatan Alita muncul kembali. Ia teringat pada saat peperangan melawan Zalem, ia dan timnya memanjat pipa raksasa dan menembaki cincin pertahanan. Hal itulah yang membuat banyak rekan Alita gugur. Di sana, ia teringat perkataan pelatihnya bahwa misi mereka adalah menghancurkan Zalem. Tubuh Alita dapat menutup lukanya sendiri, dan Alita berhasil mengalahkan Gruishka dengan memotongnya menjadi dua. Lalu, Alita menantang Nova untuk muncul, dan seketika Vector dirasuki oleh Nova. Nova kagum melihat Alita sanggup mengalahkan Gruishka, dan ia menawarkan Alita kesempatan untuk hidup bebas tanpa dikejar oleh The Factory, namun tidak dengan Dr. Ido dan Hugo. Lalu, Alita menusuk tubuh Vector, dan Nova membuat kesalahan karena meremehkan dirinya. Kemudian, ia mendapat telepon dari Dr. Ido yang mengatakan bahwa petugas The Factory sedang mengejar Hugo karena mereka tahu Hugo masih hidup, dan Hugo mencoba kabur menaiki pipa raksasa menuju Zalem.
Mendengar hal itu, Alita pun langsung menyusul dan berusaha menghentikan Hugo. Namun, Hugo menolaknya. Tetapi, Alita tetap membujuknya turun dan hidup bebas bersama. Nova yang sedang mengamati mereka dari atas, kemudian mengirim cincin pertahanan pipa. Pada saat Hugo memutuskan untuk kembali kepada Alita, cincin pertahanan turun ke arahnya. Hugo berusaha menghindar, namun usahanya gagal dan tubuh cyborgnya hancur. Alita berusaha menolong Hugo, tetapi lengan robot Hugo putus dan Hugo pun terjatuh. Alita langsung menangis karena tidak mampu menyelamatkan orang yang ia cintai. Beberapa bulan kemudian, Alita menjadi pemain profesional motorball di Liga Kejuaraan dan mempunyai kesempatan menjadi juara, agar ia bisa pergi ke Zalem membalaskan dendamnya ke Nova. Dengan tekad yang kuat, ia memasuki arena. Nova yang melihatnya dari atas hanya tersenyum ketika melihat Alita dengan amarahnya mengangkat pedang ke arah Zalem. Lalu, cerita pun selesai. Nah viewers, gimana filmnya? Seru kan? Endingnya emang gantung banget, tapi katanya nih mau dibuat part 2-nya. Semoga nggak lama lagi ya. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton di channel Story Zeta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!